ya, setelah sekian lama yang jadi host siapa yang jadi host? Nanti tolong di-record ya. Ya Bu, siap Bu. Tolong Mas, share screen ini dong, apa namanya? RPS-nya. RPS-nya tolong di-share. Ya Bu, sudah Bu, udah muncul kok. Ya, sudah. Semester ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi sektor publik dengan bobot SKS-nya 3. Jadi saya itu secara aturan kalau mau sesuai dengan SKS-nya 2,5 jam. Seperti saya kayak ngajar pengantar akuntansi di satu sesi gitu ya. Nah, nanti kita perkuliahan RPS kalau 2,5 jam dengan harus Zoom terus kayaknya nanti Anda berat karena kita kan nggak pakai yang premium, kita pakainya yang gratisan nih, yang free. Free itu dibatasi waktu hanya 45 menit. Nah, nanti saya ngakalinya gini, ada nanti kalau misalkan apa namanya ngajar kuliah ini nggak terus-terusan online pakai Zoom ya. Nanti ada offline-nya juga by e-learning. Nah, saya itu sebenarnya Jumat itu waktunya bimbingan disertasi, itu juga online. Kalau saya pindah hari, kira-kira bisanya hari apa? Hari ini saya nggak bimbingan nih. Karena saya ada baru ngajar, artinya schedule-nya itu crash sama jadwal ngajar saya 2 kelas. Habis ini nanti saya di B2. Kalau kita pindah di hari apa Anda bisanya? Kira-kira Kalau dari jadwal kelas yang kosong itu hari Senin, Bu. hari Senin ya? Iya, tapi hari Senin itu Ya, teman-teman ada yang moving juga ke kelas B3 untuk jam pertamanya. mata kuliah apa? Mata kuliah Senin itu Senin nggak apa-apa Mas. Saya nanti menyesuaikan nanti yang moving itu selesainya jam berapa. Senin saya kosong. Jam kedua, Bu. yang kedua. Jam 7:30 gitu ya. Iya. Habis Isya ya. Iya. Maaf, ini Ya. jadi Oke. jenengan ganti jadwal hari Senin terus dulu. Iya. Jumat saya nggak bisa Mas. Saya itu Jumat bimbingan disertasi. Nanti yang B2 saya juga nawarin lagi. Kalau yang Habis mahasiswa Lina bisa, Bu. Kebetulan jadwal Senin full, Bu. Senin. ini mahasiswa transfer ya? Iya, Cit Ami, Pusat. Oh, kalau yang transfer bisa pindah di kelas yang lain, boleh? Oh, iya. Ini kebetulan saya full Senin sampai Jumat itu karena 23 SKS. Mungkin agak sulit, Bu, ngaturnya nanti. Mungkin nanti dilihat Kamis yang ada satu mata kuliah. Kamis. Oh, Lainnya full Kamis mata kuliah. itu saya perilaku Rata-rata kalau kelas nggak Zoom ya, salah. Bu, tapi. Iya. Atau ikut dosen yang lain? Full juga ya? Crash ya? Nanti coba saya lihat Ya lagi sampai jadwalnya. jadwalnya dulu. Saya juga masih ngatur yang sama B2 ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu Sar, Nanti nanti baru dilihat lagi. ya nanti baru komunikasi lagi ke saya ya. Ya, Dilihat Bu. dulu. Terima kasih, Bu Sar. Oke. Hari ini setiap Zoom harus 2,5 jam. Itu kalau kita menggunakan yang premium. Nah, ini 3 SKS, jadi nanti yang 2 SKS saya terangkan by Zoom. Yang 1 SKS ada diskusi forum, kita kembali ke e-learning. Gitu ya. Nanti teknis perkuliahannya gitu ya. Halo. Iya, Bu. Ya Bu, Iya, siap. Bu. Ya, nanti karena Anda ini masuk kurikulum baru dan ini juga 3 SKS. Jadi materi untuk akuntansi sektor publik untuk semester ini tidak sama dengan
semester yang sebelumnya gitu ya. Jadi saya akan menata artinya saya itu membuat materi lagi ini yang baru ya. Jadi ada di situ nanti untuk sementara full dulu, nanti saya menerangkan, kemudian ada diskusi. Nah, diskusi-diskusi itu akan saya masukkan di e-learning tuh ya. Cukup paham ya yang saya jelaskan untuk maksud saya tadi? Perkenalan. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Biasanya mata kuliah ini itu presentasi. Tapi untuk kali ini saya belum berani membiarkan Anda presentasi karena memang cukup berat. Ya, yang materi-materinya ini seperti semester yang kemarin. Nah, itu dapat dilihat tujuan mata kuliahnya. Kita mempelajari lingkungan dan karakteristik organisasi sektor publik yang selama ini Anda itu menerima materi kan sektor swasta, artinya sektor yang orientasinya mencari keuntungan, laba atau profit. Nah, di mata kuliah ini lebih menekankan pada pelayanan publik. Nah, spesifikasinya publiknya buat siapa? Ini pemerintah. Jadi akuntansi sektor publik, spesifikasinya lagi ke akuntansi pemerintahan. Kemudian bagaimana akuntansi pemerintahan dengan basis accrual. Nah, kalau selama ini Anda terima di semester 1 itu kan accrual untuk swasta. Kalau accrual di sektor pemerintahan bagaimana? Kemudian Anda juga harus mengenal laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah berbeda? Ada perbedaan, tapi tidak signifikan. Artinya ada neraca sama, laba rugi tidak ada, karena memang orientasinya bukan sektor atau mencari laba. Jadi tidak ada laporan laba rugi dalam sektor publik. Gitu ya. Nah, itu mungkin garis besar nanti akan kita bahas kurang lebih 1 semester ini. Kemudian pendekatan pembelajaran untuk perkuliahan di mata kuliah ini sama metode ceramah, artinya saya menyampaikan, kemudian ada diskusi. Nanti kalau waktu memungkinkan juga ada presentasi kelompok, kemudian ada pemberian case, tugas pembahasan case ya. Nah, ini nanti bisa dibaca deskripsi mata kuliahnya. Jadi Anda punya gambaran, oh ternyata semester ini yang kita bahas itu di spesifikasinya di sektor pemerintahan. Bagaimana sih penganggaran di sektor pemerintahan? Bagaimana manajemennya? Bagaimana pengendaliannya? Bagaimana pencatatan akuntansi secara akrual di sektor pemerintahan itu. Itu kurang lebih garis besarnya. Kemudian nanti kalau memang waktu memungkinkan cukup saya akan memberikan contoh pencatatan secara akuntansinya, ada kasus, nanti Anda lihat di situ. Nah, kemudian media pembelajaran ya PPT, LCD proyektor itu kalau kita kelas offline, kemudian ada pembahasan kasus, whiteboard tuh kalau ada offline, dan ya jelas kita ini masih full learning ya. Learning artinya bisa offline ataupun online. Nah, itu kemudian evaluasi hasil belajar sama seperti dulu pernah saya ajar, presentasi absensi masih tetap 75%. Anda bisa atur sendiri ketika nanti tidak bisa masuk di kelas saya, Anda tidak bisa memenuhi 75%, Anda bisa mengganti di kelas lain dengan memberikan bukti. Ini Bu, saya ikut Zoom kelasnya ini, atau Anda offline, atau online, ada bukti otentik yang menyatakan kalau Anda ikut kelas di dosen yang lain. Mata kuliah ini saya sama Bu Santi saja. Kemudian ada UTS, ada UAS, sama seperti mata kuliah yang lain, standarnya masih sama. Ini evaluasi hasil belajar. Kemudian tolong Mas yang share screen ke bawah lagi. Halo. Nah, ini garis-garis besar yang akan kita bahas. Hari ini hitungannya pendahuluan, itu saya menjelaskan RPS atau silabus, kontrak kuliah kayak tadi yang saya sampaikan di awal, kemudian overview akuntansi terpublik. Jadi Anda harus sudah bisa membedakan, oh kita ini sekarang mempelajari akuntansi sektor publik, bukan swasta lagi. Artinya hilangkan orientasi yang hanya mencari laba. Kita tidak akan menemukan, Anda tidak akan menemukan laporan laba rugi dalam
akuntansi terpublik ini ya, karena orientasinya tidak mencari laba. Kemudian nanti insya Allah di minggu depan saya akan menjelaskan lingkungan dan karakteristik organisasi sektor publik. Kemudian di pertemuan berikutnya, nah di dalam apa yang saya sampaikan itu ada diskusi. Nah diskusi itu nanti akan berlanjut secara offline. Di pertemuan ketiga itu menjelaskan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Kemudian lanjut di bab 3 sistem pengendalian manajemen, kemudian ada penganggaran, kemudian ada teknik akuntansi keuangan. Nah, sampai di pertemuan ke-7 bab 6 yaitu laporan keuangan sektor publik. Kemudian UTS gitu ya. Nah, setelah UTS di bab 8 ada pusat-pusat pertanggungjawaban di pemerintah. Ada pengukuran kinerja. Ya. Kemudian ada sistem reward and punishment, ya. Kemudian ada public sector accounting dan budgetary accounting. Itu di bab 13 pertemuan 13. Di bab 14 kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik, dan yang terakhir saya akan menjelaskan basis kas versus basis accrual pada akuntansi anggaran. Jadi di sektor pemerintah itu belum full accrual seperti yang ada di sektor swasta, ya. Ada beberapa pemerintah daerah yang masih basis kas, ada beberapa pemerintah daerah yang kas toward accrual, kombinasi, combine ya. Dikombinasi antara basis kas dan basis accrual, karena beberapa transaksi atau akun yang ada di sektor publik itu tidak semuanya dapat diaccrualkan. Berikutnya, tolong Mas ke bawah lagi. Nah, ini ada penilaian presensi keaktifan tugas UTS UAS ya. Daftar pustaka yang bisa Anda gunakan itu ada 4. Tuh, silakan. Mardiasmo terbaru, kemudian Abdul Halim, kemudian Indra Bastian, kemudian yang terbaru ini punyanya Rahma dan Ardi Hamzah. Ini sekilas pembelajaran kita, gambaran umumnya nanti sektor akuntansi sektor publik. Nah, dari sini mungkin ada ingin ditanyakan, silahkan. Monggo. Siapa bertanya? Bola, ada orangnya ya. Iya, Bu. Siapa bertanya? Silahkan. Cukup jelas ya yang saya sampaikan untuk hari ini? Ya Bu, cukup Jelas? jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Hari ini partisipannya berapa orang? 37. 37. Jumlah kelas berapa orang? Berapa orang? Kalau satu kelas D1 saja ada 38, Bu. Ini 37. Nah, sama saya sih 37 harusnya. Jadi ini enggak masuk 2 ini, 36. Ya. Oke. Ya. Nah, nanti e-learning akan saya buka untuk pertemuan hari ini. Oke lah, saya anggap semuanya masuk nanti di e-learning. Tapi nanti di pertemuan berikutnya absensi akan saya buka 1 jam sebelum perkuliahan. Dan itu saya batasi waktunya 1 jam sampai 1 jam setengah. Nanti kalau Anda lebih dari itu, ini biar diketahui untuk semua ya, karena saya pengalaman yang kemarin itu sudah diinfokan, tapi nggak tahu ya, alasan itu ada aja mahasiswa itu. Kayak di jalan, atau ada urusan, atau nggak ada sinyal dan sebagainya. Jadi akhirnya dia nggak absen. Nanti baru ujung-ujungnya PA saya. Bu, saya nggak absen. Nah, kalau kita sudah by sistem, saya nggak bisa bongkar sistem lagi. Karena akan saya buatkan due date-nya 1 jam setengah untuk Anda login absensi di e-learning. Itu ya. Sepakat ya, 1 jam setengah waktunya. Iya, Bu. Ya Bu, sepakat Bu. Iya, Bu. Sepakat. Itu cukup banyak loh 1 jam setengah itu. Kalau saya bikin 30 menit, Anda tambah kelagapan nanti ya. Jadi setelah itu tidak ada yang WA saya, Bu, mohon maaf saya lupa, saya belum absen dan sebagainya. Karena di e-learning akan saya setting absensi hanya 1 jam setengah. Supaya Anda disiplin dalam menggunakan waktu. Nah, metode pembelajaran untuk mata kuliah ini nanti full ceramah dari saya.
karena saya tadi bilang saya belum berani untuk melepas Anda presentasi ya. Tolong nanti apa yang saya sampaikan tolong disimak. Kemudian tolong aktif untuk bertanya kalau enggak paham. Nah, nanti di awal perkuliahan saya minta semua videonya di-on-kan ya. Karena pengalaman teman-teman kuliah itu HP ini dinyalain terus ditinggal. Ditanyain nggak ada anaknya. Itu pengalaman saya juga, teman-teman saya dan kemarin saya juga gitu. Saya panggil anaknya, nggak tahu kemana ya. Boneng warung, bawa HP-nya ditinggal geletak, dosennya manggil nggak ada. Jadi tolong meskipun kita kuliah secara online virtual seperti ini, Anda tanggung jawab lah. Ya, nanti kalau seperti ini nilainya bikin nggak ada juga, Anda nggak boleh protes. Karena ketika perkuliahan saja, HP netok yang on, orangnya nggak ada. Ditanya tolak-toleh ya. Kemarin itu saya pengalaman kita sharing ya sama teman-teman. Kalau mahasiswa nggak on gimana? Itu ada yang lebih ekstrem lagi. Langsung di-kick oleh dosennya ketika dia tidak menyalakan video pada saat dosennya ngajar. Karena pengalaman-pengalaman tidak enak itu dialami dosen. Ketika ditanya nggak tahu, dipanggil-panggil nggak ada. Akhirnya dosen ya mempunyai kreativitas membuat peraturan seperti itu masing-masing ke dosennya. Dan saya juga gitu nanti ketika saya menyampaikan Anda tolong di-on-kan. On-kan pun nggak terus karena saya tahu karena ketika sinyalnya jelek, videonya on itu sudah ganggu. Ya. Tapi tolong ketika di awal on-kan dulu. Biar saya tahu Anda ini kuliah apa enggak. Bu, saya di warung di jalan, ada yang dibuka HP-nya anaknya enggak ada. Ya, pengalaman-pengalaman itu yang kami rasakan teman-teman di prodi maupun di fakultas. Jadi keseriusan mahasiswa ini dibilang ya itu akhirnya pandang enteng. Kemudian itu yang perlu Anda ketahui. Kemudian ada lagi, ini pengalaman-pengalaman supaya tidak terjadi pada kelas ini dan kelas yang berikutnya. Karena saya sebagai dosen juga istilahnya toleransi itu kita di Umsida cukup besar. Nah, kalau toleransi itu yang sudah kami berikan Anda istilahnya sakarape dhewe ya sudah nanti saya juga akan sakarape dhewe gitu. Misal pada saat kuliah mungkin Anda ada di luar kota atau Anda berdomisili enggak tahu di mana ya, entah berantah di luar negeri atau di Timur saya enggak tahu. Tapi ketika kuliah nggak pernah masuk, nggak pernah join. Di e-learning juga gitu. Karena di e-learning itu saya jarang yang ngecek, tapi untuk semester ini saya akan ngecek ya. Anda ini join apa enggak? Itu kemarin-kemarin saya anggap selalu masuk. Tapi saya selalu ngecek di Zoom. Ketika perkuliahan ini kok nggak pernah join. Kemana anak ini? Tapi di e-learning dia ada. Nah, ternyata alasannya dia kendala sinyal. Dia ada di daerah timur. Kebetulan mahasiswa saya itu orang timur ya. Alasannya nggak ada sinyal dan sebagainya. Nah, dan itu tidak dikonfirmasi di awal untuk dosen yang dia ampu mata kuliahnya. Jadi akhirnya ya nggak lulus untuk semua mata kuliah. Nggak ada niatan baik untuk mengatakan kalau di awal, Bapak, Ibu, saya kesulitan, saya berada di ini. Nah, nilai sudah keluar, baru anaknya protes. Saya nggak mau. Itu nasi sudah jadi bubur. Itu nggak mungkin saya akan mengembalikan lagi jadi beras. Beras sudah jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur sudah selesai ya. Jadi Anda tolong perhatikan betul kalau memang Anda kesulitan, Anda sampaikan di awal. Bu, saya kesulitan. Kemudian Bu, saya mohon maaf ketika Zoom itu kita akan percaya oh ini ada keseriusan. Anda sudah mengikuti tapi kesulitan dalam sinyal. Paham ya maksud saya nggak mau sudah keluar nilai UTS atau UAS baru mengatakan nilai saya kok begini karena saya kesulitan Bu pada saat ujian bla 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 bla. Nah, saya nggak akan menerima toleransi itu. Saya anggap Anda ya nilainya itu. Sudah paham atau sepakat ya? Mumpung di awal. Sepakat ya? Halo, orangnya kemana? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan bukan hanya mata kuliah saya saja, untuk mata kuliah yang lain juga gitu. Dan kebetulan anak itu disayangkan sekali. Dia itu waktu itu berada di mata kuliah metodologi. Nah, metodologi kalau tidak lulus, Anda tidak bisa mengambil proposal atau skripsi. Metodologi itu salah satu syarat untuk Anda memprogram skripsi. Ingat ya. Jadi tolong diperhatikan meskipun kuliah online,
jangan meremehkan, karena kita tahu kadang-kadang juga kita bertoleransi, kasihan ya, nggak ada sinyal, Anda juga pakai kuliah seperti ini dengan free kuota seperti ini, artinya Zoom yang gratis ini juga memang saya anggap ya tidak efektif, hanya 45 menit, cuma ya gimana ya, mau gimana lagi, nggak mungkin saya harus mengajar dengan 2,5 jam dengan menggunakan Zoom, nanti pasti Anda keberatan ya. Mungkin itu penjelasan di awal untuk hari ini. Insya Allah minggu depan hari Senin ya. Senin jam berapa tadi? 7:30 ya? Halo? 7:30. Ya, Bu, 7:30. Nanti yang jadi host Anda saja, jangan saya. Kalau saya jadi host ketika saya lagi menerangkan, nanti ada yang baru masuk, nggak akan saya admit. Ya, karena ganggu sekali nanti. Nanti biasanya PowerPoint akan saya share di e-learning. Kalau misalnya lagi saya share ke Mas Gradian, jadi double ya, e-learning ada, di Mas Gradian ada, nanti tolong yang jadi host tinggal saya menerangkan saja. Next. Supaya Anda bisa mengadmit temannya kalau dia baru masuk. Kalau sudah di saya nggak akan admit, karena ganggu soalnya. Gitu ya. Nanti yang jadi host Anda aja. Kita pakai yang 45 menit aja. Bu, kayaknya hari Senin besok juga ada itu, Bu. Dosen lagi yang kemarin yang libur itu, Bu, minta Senin kayaknya. Jam Berapa? kedua. Oh, jam kedua udah terlanjur ya? Udah terlanjur Gimana, ngomong. Gradian? Ya Bu, itu Gimana? untuk Atau mengganti yang koordinasi libur dulu kemarin nggak aja. apa-apa? Ya, koordinasi dulu aja. Saya itu kosongnya kalau malam hari Senin, hari Senin sama hari Rabu. Selasa saya ada, Jumat saya ada. Kamis juga ada. Nanti Mas Gradian WA saya saja ya, Mas ya. Iya, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Halo. Oh iya, Bu, mohon maaf. Seumpama kalau Siapa ada ini ya? Buka shift kerjanya lagi masuk malam gitu, moving ke paginya ikut dosen lain nggak apa-apa ya, Bu? Boleh ikut Bu Santi ya, karena sumbernya sama kok. Ikut Bu Santi aja. Boleh, iya, Bu. boleh. Saya fleksibel aja. Tapi ingat, kalau kalau sudah dikasih fleksibel atau toleransi gitu harus dikomunikasikan, Bu. Saya enggak bisa ikut Ibu. Istilahnya ya, atau izin ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang ke saya gitu ya. Kalau nggak bisa ikut malam, ikut ke Bu Santi, enggak apa-apa. Iya, Bu. Jelas ya? Ya Bu, jelas. Oke. Iya, jelas. Ya, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Sebelum saya akhiri, saya habis ini di 1B2, kok 1. Kelas B2. Ini B berapa ya? Lupa saya. B1 Bu. B berapa ini? 1, Bu. Oh, B1. Anak wali saya padahal ya. Iya. Iya dong. Anak yang ada yang belum saya validasi KRS-nya? Semua sudah ya? Sudah Bu, sepertinya Bu. Kalau gitu, Sudah, Bu. sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup penjelasan saya, singkat, jelas, padat hari ini. Nanti untuk kuliah berikutnya, Mas Gradian silakan konfirmasi dulu ke saya ya. Ya, Mas? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Hari ini saya anggap semuanya masuk di e-learning nanti ya. Atau nanti saya bikin absensinya Anda langsung masuk saja double untuk minggu depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa yang bekerja ya. Semoga sehat semua. Yang sakit diberi kesembuhan. Amin. Jangan berkerumunan ya, karena memang ini belum selesai COVID ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hasil recordnya Mas nanti dikirim ke saya ya Mas, by email saja. Ditulis record kuliah pertemuan pertama tanggal berapa gitu ya. Di email ke saya Mas Gradian. Terima kasih.
Ibu.